Hiduplah Indonesia Raya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya bagi kita semua hingga hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka, selaku Ketua Kehormatan Program Suka. Terima kasih kepada yang sudah hadir di acara ini. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan semoga dengan adanya acara ini bermanfaat lebih bisa bermanfaat. Yang memang kita sudah lama ya tidak mengadakan pertemuan seperti ini karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi tetap semangat ya walaupun masih dalam kondisi pandemi. Alhamdulillahilladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqu malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir, satu kehormatan bagi saya bisa hadir di tempat ini. Ini dalam rangka kalau saya dari panitia itu dalam rangka menyambut ya tahun baru dan juga kemerdekaan ya. Tentu ini momen yang sangat bersejarah ya. Artinya dua momen dalam kurang lebih lah satu waktu yang tidak berjauhan ya. Kurang kalau nggak salah antara semingguan lah ya. Tanggal tahun baru itu tanggal berapa ya? Ada yang tahu? 10 Agustus ya? Betul nggak? 10 Agustus, baru 17 Agustus hari itu dalam kurang lebih 10 hari ada dua momen sejarah yang penting gitu. Nah ini jarang terjadi nih gitu kan. Sehingga dua momen sejarah ini sangat-sangat bermakna gitu kan ya. Apalagi kita sebagai anak muda ya saya juga anak muda ini ya, umur saya tuh kurang lebih masih 25-an lah gitu ya, beda dikit lah gitu. Artinya ya semangat mah harus muda gitu ya. Kenapa? Karena seorang pemuda, artinya seorang pemuda yang baik, yang hebat itu tidak akan melupakan apa? Tidak akan melupakan jasa-jasa siapa? Ya para pendahulunya.
Ya, jangan melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah sebagai tonggak untuk melakukan satu perbaikan dan perbaikan. Nah itu ya. Dan peran pemuda itu sangat penting gitu ya. Coba lihat ya. Ini melihat sejarah kemerdekaan saja ya. Kalian kenal Bapak Jenderal Sudirman? Kenal kan? Pirakut ya, kenal ya. Ya, siapa beliau? Siapa? MC jangan sembunyi. Siapa beliau? Bapak Jenderal Sudirman. Dia kan bapak ya, bapaknya TNI kan ya. Kalian tahu beliau jadi jenderal usia berapa? Ada yang tahu? Beliau kalau tidak salah jadi pangkatnya jenderal itu usia 29 kalau nggak salah. Ya, 29 tahun. Sekarang usia kalian berapa? 17. Ya, beda dikit lah gitu ya. Artinya 29 itu pemuda gitu ya. Bahkan beliau wafatnya juga masih muda. Ya, kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 34 tahun. Ya. Itu ya sejarah kemerdekaan. Bahkan ada sejarah sebelum kemerdekaan ada yang namanya sumpah. Tuh, ada sumpahnya kan gitu ya. Sumpah pemuda, ya. Artinya apa? Untuk melihat generasi sebuah bangsa itu baik atau tidaknya, maka dilihat apanya? Pemudanya. Artinya dilihat itu pemudanya. Karena apa? Pemuda itu adalah generasi suatu bangsa di masa yang akan datang. Lamun pemudana ya non tadi teh kata ibu semangat ya, kebalikan dari semangat berarti apa? Lemes ya, nggak punya cita-cita ya dan sebagainya. Gimana generasi yang akan datang kan gitu ya. 10-20 tahun ke depan, maka negeri ini, siapa yang harus jadi pelaku di negeri ini? Yaitulah pemuda hari ini. Kalau kata hadis mengatakan begini, ada keterangan Subhanul Yaum Rijalul Ghad katanya. Apa? Subhanul Yaum, anak-anak hari ini Rijalul Ghad adalah pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul Yaum Rijalul Ghad, kan begitu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa hal yang harus kita siapkan sebagai momen sejarah tadi untuk menjadikan momen ini adalah peran bagi kita, ya. Bahwa seorang pemuda supaya melahirkan generasi yang baik, gitu ya. Kan orang tua itu juga suka berdoa ya. Orang tua kita tuh sering berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan kita. Nih, ada yang tahu nggak doanya? Nih, kalau dengar orang tua, begini katanya. Robbana hab lana min. Hafal kan? Robbana hab lana min azwajina wadur riyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu orang tua kita mendoakan siapa? Kita, anaknya, kita, generasinya. Robbana, nah, ya Tuhan kami katanya. Ini para orang tua, ya. Orang tua kita suka begitu doanya dalam setelah sholatnya, setelah tahajudnya, karena dia yang dipikirkan siapa? Generasinya, anak-anaknya. Rabbana hablana katanya. Apa itu? Hablana, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami katanya. Min ajwa jina. Apa? Dari pasangan kami. Berarti kalau suami pasangannya siapa? Istri. Ya, dari pasangan kami. Min ajwajina wa durriyatina, dan juga dari durriyah. Durriyah itu artinya keturunan. Dari keturunan kami, anak-anak kami katanya. Wa durriyatina qurrata ayun. Apa? Ada yang tahu artinya qurrata ayun? Nah, jadilah pemuda-pemudi qurrata ayun.
Ai qurrata tuh qurrata tuh artinya enak lah, enak dipandang. Ayun apa ayun? Ayun itu artinya mata. Jadi kalau secara terjemah mah qurrata itu enak dipandang mata. Jadi mun aya ya sok nya kolotnya ieu campurnya ke bahasa Sunda teh serius. Ada orang-orang Sundanya. Kan sok aya nya. Duh ieu budak teh meuni kayung-yun keur makasep, geulis, nya pinter, nya naon? Bager geus. Nah, berarti aya qurrata ayun teh yang seperti apa? Nah, itu insyaallah tadi digambarkan. Ya. Jadi jadilah pemuda qurrata ayun. Mau masa pandemi, mau masa apa dan sebagainya, seorang pemuda qurrata ayun dia tetap optimis ya. Dia tetap apa? Karena dia punya apa? Punya karakter pemuda yang qurrata ayun itu apa? Terus apa katanya di samping itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa berikutnya? Waj'al lana apa? Lil muttaqina imama. Dan jadikanlah generasi keturunan kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman. Apa imaman? Pemimpin. Berarti ini prestasinya. Jadi pemuda yang qurrata ayun itu adalah menjadi terdepan dalam segala bidang. Orang yang terdepan. Jadi orang yang terdepan itu berarti orang yang berprestasi, yang unggul, gitu kan? Itulah pemuda, gitu kan? Itulah generasi. Itu yang didoakan orang tua kita, ya. Orang tua kita itu dengan kerja kerasnya dari mulai membiayai ya hidupnya, pendidikannya, kadang tidak resah kalau anaknya itu sakit, kalau ada apa-apa belum pulang ya anak perempuan maghrib can pulang ya, maghrib can balik can wancina ya guys. Jadi dipikirkan, ibu bapak kita itu memikirkan ya kemana. Anak juga akan resah gitu ya. Seorang ibu bapak akan resah ketika anaknya apa? Bukan masalahnya tidak tahu bahasa Inggris, bukan tidak tahu istilahnya mah pelajaran lah ya, matematika, tapi orang tua akan resah kalau anaknya gak bisa baca Quran, belum bisa sholat, belum bisa menjadi seorang anak yang baik, artinya berakhlak yang baik. Itu yang diresahkan orang tua. Ya, nah sekarang apa sih pemuda qurrata ayun yang diharapkan? Nah, ini ada beberapa, ya. Yang pertama katanya, ya. Nah, yang pertama itu ya istilah abdi we, ya, istilah bahasa kita aja ya. Istilah yang pertama adalah bener. Nah, apa itu? Bener. Itu istilah yang pertama. Ya. Jadi istilah yang pertama itu benar. Jadi pemuda qurrata ayun adalah memiliki karakter yang pertama adalah benar. Bener berarti naon? Berpikirna bener, tingkah lakuna bener, ya. Berarti bener cek saha. Nah, gitu kan? Quran mengatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa yang namanya benar itu mir rabbik, dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan engkau sedikit pun meragukan kebenaran itu. Itulah pemuda, itulah generasi qurrata itu. Jadi karakter yang pertama benar. Berarti apa? Punya pandangan hidup. Punya pandangan hidup, ya. Jadi cara memandang, ketika segala sesuatu punya cara memandang, jadi kalau sudah apa-apa, ketika kita melihat sesuatu kita punya cara pandang, itu bener gitu. Neng ari lamun orang hirup tapi henteu
salat ngan ka orang tua bageud dan sebagainya eta kumaha neng aduh ka abdi mah teu apal sigana mah bener dan sebagainya artinya dia belum punya cara pandang gitu kan. Nah pemuda itu bener artinya memiliki cara pandang artinya berarti punya pegangan. Nah ini diingatkan oleh hadis Rasulullah apa katanya, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul katanya. Taraktu fikum kata Rasulullah, telah kutinggalkan bagimu katanya. Ya, ungkapan Rasulullah ya. Telah kutinggalkan bagimu. Oh, Rasulullah mengatakan seperti itu. Amro ini dua perkara. Ya. Lantadilu yang tidak akan pernah engkau dola apa dola goyril maghdubi alaihim walad dol itu artinya tersesat. Yang tidak akan pernah engkau tersesat katanya. Intamasaktum bihima apabila engkau pegang keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul, yaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasul. Itu kata Rasul. Oh berarti kalau engkau sebagai pemuda generasi Qurrata Ayun, ciri yang pertama benar, ya, benar, maka dia punya pegangan yang tidak akan pernah menyimpang. Artinya pasti pisalametun. Apa pegangannya? Cara pandangnya? Segala sesuatu dikembalikan kepada sumber kebenaran. Yaitu kata hadis apa? Kitabullah dan sunnah Rasul. Kan begitu. Jadi melihat segala sesuatu itu punya cara pandang, nyarande lah, tempat panyarandean. Ini sekarang sok. Ya. Ya sekarang kan lagi duduk ya. Duduk di apa ini? Kenapa? Pernah tuh berpikir ketika duduk di kursi rada ragu gitu. Langsung we duduk karena dalam pandangan kita kursi ini insya Allah akan menopang tubuh kita apabila duduk karena kita punya keyakinan kursi ini kuat. Ya gitu. Tidak ada keraguan. Coba ya, Kang, lamun korsina terbuat dari roti bade calik moal. Calik moal. Nah moal calik. Nu hiji tina ya tanya beusi tan hiji deui tina roti bade calik moal. Nya kunaon moal calik. Karena ragu tina roti kebayang kekuatan roti kan gitu ya. Tuh orang, maka kita tidak akan menjadikan tempat panyarandean kenal atau bahasa Indonesia sandaran gitu ya. Nah artinya apa? Karakternya itu benar, jadi memiliki sandaran yang kuat, berarti sandaran yang benar, sandaran yang akan menyelamatkan baik di dunia dan di akhirat. Nah hadis Rasulullah mengatakan begitu. Kalau engkau ingin selamat dunia dan akhirat, sok kembalikan segalanya sandarannya kepada apa? Kitabullah dan sunnah Rasul. Nah itu kunci. Itu adalah qurrata ayun. Ya. Jadi memiliki pandangan, memiliki prinsip. Jadi boga prinsip. Kalau pemuda tidak punya prinsip, kira-kira kumaha? Kang tadi itu siapa lupa? Ketua Pranda itu. Oh Kang Raka, ada yang ngajak. Hei, wes waktu maghrib sholat atuh, hayu. Beres tidinya, beres sholat. Orang ulin ju, ya, non. Bari mabok-mabok sedikit mah hayu aya nu ngajak deui itu tempat kosong misalnya tempat main game nanti baheula mah nangana teh apa warnet play setan ya apa PlayStation apa ya ya play setan ya betul play setan hayu. Jadi segala hayu, jadi disebut nanti pemuda plin plan, segala hayu Kang Rakanya
main resepen gadis gitu gitu mah sok. Ini leres. Iya betul kan? Si mah pimplan lah, diajak ieu hayu mah resepen gadis gitu. Coba lamun punya prinsip. Ya tadi, ya kamaci dah tuh dan sebagainya. Oh iya, ayo, bakal jadi pelopor. Datang ya, yuk. Atau ayeuna mah bisa tadilah ngajak kaplesetan tadi. Hey, daripada kadinya mah ming urang aya nu leuwih bermanfaat. Saya mah moal nyesok we kaditu da saya mah moal ngilu. Jadi punya prinsip. Nah, itulah qurrata ayun. Ya. Betul sok. Kalau pimpan mah saya ini tanya ada ibu-ibu, calon ibu-ibu kan ini, mau nggak kepada pemuda yang pelimpan? Iya, nggak mau tuh Raka, nggak mau katanya. Harus punya prinsip. Nah, eta namina bener. Hiji bener, dua. Kedua eta pinter. Naon pinter? Ya pinter. Pinter teh memiliki wawasan yang luas. Ditanya iya dan sebagainya. Jadi ente gaptek lah. Itu pemuda, itu generasi gitu kan. Harus pinter ya, karena akan menghadapi segala macam permasalahan ya. Nah, ada dalam Al-Qur'an mengatakan begini, ma parotna minal kitabi katanya. Sesungguhnya semua aku cantumkan seluruh yang namanya hidup manusia ada di dalam kitab. Maksudnya begini, Al-Quran kitab sepanjang hayat. Artinya seluruh yang namanya permasalahan hidup manusia sejak manusia diciptakan sampai hari kiamat semua ada di dalam Quran. Berarti Al-Quran itu adalah summul, sempurna, universal. Kuasai Al-Quran berarti menguasai dunia. Kuasai Al-Quran berarti menguasai tentang kehidupan manusia. Pinter, insya Allah, gitu kan? Sehingga dengan menguasai sumber itu adalah dia menguasai dunia. Ya. Oh, berarti kunci untuk bisa pinter apa berarti? Apa? Iya, Quran itu sumbernya kan? Kuncinya apa berarti? Untuk bisa pinter, kuncinya apa? Oh, pemuda mah ngomongnya harus jelas. Apa? Nggak kedengeran. Kuncinya adalah harus mau tolabul eta kuncinya, gitu kan? Mau belajar, ya, mau belajar. Karena yang namanya belajar tolabul ilmi itu bukan hanya di sekolah, di mana saja itu belajar. Ya. Al ilmu nurullah, ilmu itu cahaya dari Allah. Ya, innama ilmu indallah, sesungguhnya ilmu sumbernya dari Allah, gitu kan? Ada orang yang memiliki pengetahuan tapi dia belum memiliki sesuatu cahaya, ada berarti dia baru berpengetahuan. Orang yang berilmu itu orang yang punya apa? Cahaya. Jadi orang yang berilmu itu ibarat apa? Ilmu ya ibarat apa? Kalau dunia ini adalah sebuah kegelapan, ya, dunia ini adalah sebuah kegelapan, maka kita berada di dalamnya dengan menuntut ilmu berarti kita sedang membawa apa? Cahaya. Lempang tinu poek orang mawa senter. Bisa tuh orang lempang? Bisa. Iya mah bolong kade bisi katijak. Oh iya mah aya logak. Oh iya mah aya beling. Oh iya. Jadi akan tahu menjadi jadi dia akan memiliki pedoman, artinya punya pegangan. Kalau benar tadi punya pandangan, maka pinter berarti boga pegangan hidup gitu. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Itulah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada lagi keraguan, pasti benar. Hudan lil muttaqin, itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pinter, jadi kudu pinter
zaman ayeuna mah nya ya. Baheula mah ka sakola teh memang kudu ngiji, ayeuna mah kan ada online ya. Bisa belajar muka YouTube, belajar apa saja bisa kan gitu ya. Artinya pinter di sini adalah bagaimana kita memiliki ilmu. Tidak bisa bahasa Inggris, belajar. Nah, sumber dari ilmu ya tadi adalah Al-Qur'an. Coba pelajari. Ya. Belum disebut pemuda gaul kalau belum bisa baca Quran. Can gaul atuh, can bisa baca Quran mah. Ya. Ait baliknya. Sok ayeuna nah ini ya. Kita sering banyak ilmu juga. Yang dalam hal mata misalnya memandang. Apa yang sering kita tonton? Anak muda menonton naon sih? Aya drakor merenya. Apa drakor? Nah, suka nonton drakor enggak? Piraku ya. Ada drakor, ada sinetron ya. Di TV mah sinetron ya. Sinetron Andin teh apa sih namanya? Aldebaran apa? Ikatan Cinta. Tahu nggak kan? Tahu nggak? Ya saya mah baru dengar aja, nonton nggak jarang gitu ya. Drakor dan sebagainya. Dulu pernah ada, saya dulu apa sih namanya? Meteor Garden ya dulu tuh ya. Itu mah zamannya Bukasi lah itu mah ya. Meteor Garden ya, Tom Hanks dan sebagainya gitu kan. Sekarang mah apa sih? Drakornya apa sekarang? Nggak tahu saya sekarang. Tahu nggak? Dulu Tom Hanks Meteor Garden tahu? Itu tahun berapa itu? Nah yang sekarang saya nggak tahu. Kalau nggak salah itu ya apa? Cucunguk apa? Jungkook ya? Coba? Cucunguk Jungkook apa? Emang nggak boleh orang nonton drakor? Kata siapa nggak boleh? Boleh. Asal nomor hiji heula kapegang kan tadi ya. Ulah jadi jalma atau pemuda nuplin. Kalau kita sudah punya pegangan ketika nonton drakor, nonton apa, mah nggak silakan. Kalau sudah punya tadi nu bener heula. Can boga nilai benar. Bisa jadi tadi diajak ieu hayu, diajak itu hayu, diajak segala hayu. Artinya benar dulu sehingga ketika apa saja itu harus jadi ilmu. Oh gitu ya kehidupan pemuda zaman sekarang ya, segala tentang apa sih ceritanya, biasanya cerita apa ya, tidak akan jauh lah cerita remaja biasanya tentang apa ya, tentang masa puber ya tentang masa puber dah hirup ya. Hidup manusia itu kalau ya tidak memiliki pandangan hidup yang benar menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka tidak akan jauh dari dua. Pertama urusan butun, tahu butun? Batni, wallahu ahrajahu mim butun. Butun artinya urusan perut. Sok aja keluar rumah, orang bekerja apa dan sebagainya, ujung-ujungnya adalah untuk isi perut. Kumaha supaya orang tiasa hirup, kumaha orang tiasa bertahan hidup, upayanya adalah bagaimana perut ini jangan sampai kosong. Karena kalau terus-terusan kosong lama-lama akan ya meninggal kelaparan ya. Urusan perut gitu. Nah yang kedua, kalau tidak urusan perut, yang kedua adalah parzi katanya. Parzi itu adalah di bawah perut, berarti urusan apa? Syahwat. Ya urusan syahwat. Apa syahwat? Artinya bahasa kita mah masalah pergaulan. Sok lihat terjadinya pergaulan. Nah ini pergaulan bebas ya. Kenapa orang bisa bergaul bebas? Biasanya orang punya pergaulan bebas
dia itu artinya biasanya ya belum punya pandangan, sehingga dipandang bagi dia mah segala benar gitu kan. Nah, orang tidak bisa terjebak kepada pergaulan bebas kalau sudah punya pandangan, pegangan ya. Sok aja ya. Para pemuda forum anak pada suka mengadakan kegiatannya mengajak para pemuda untuk memberantas apa? Buta huruf Al-Qur'an. Mengadakan aja di tiap masjid. Ngaji, bikin program apa namanya? Maghrib mengaji misalnya. Pokoknya mah sehabis maghrib semua anak-anak pada suka kumpul di masjid, orang lawan ngaji, ngabreng, tahu ngabreng? Apa ngabreng? Ngaji bareng kan gitu ya. Di sini banyak warung, kafe apa dan sebagainya. Mari kita giatkan ekonomi, di samping itu kita gunakan bukan hanya untuk makan-makan, tapi apa? Kumpul-kumpul, ngadain kajian. Itu bisa. Kan gitu. Boleh nggak kita kajian di kafe-kafe gitu? Boleh, ya. Ya, kebetulan saya sering mengadakan kajian di kafe-kafe ya. Kalau nanti klik aja ya, ada anak muda sekarang punya FB. Saya tahunya FB jarang ya. Biasanya apa? IG ya biasanya. Ya IG juga ada. Klik aja nanti usul, nanti kelihatan di situ. Ya, kita artinya apa? Harus memiliki pegangan sehingga segala sesuatu itu dikembalikan tadi ya. Berarti orang yang pinter mah pasti aktif dan juga kreatif gitu. Jadi pemuda pinter, pemudi pinter ya. Pinter itu bukan berarti bahasa Inggris, matematika, bukan. Itu adalah bagian dari ya. Pinter itu maksudnya memiliki giat mencari ilmu ya. Ingat, orang yang berilmu itu adalah orang yang nanti katanya apa? Nah, ini ada hadis Rasulullah, apa katanya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah wajib siapa saja, bagi muslim laki-laki ataupun perempuan ya. Ada lagi apa hadis? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Mencari ilmu itu dari sejak kecil sampai liang lahat, tuh seumur hidup, gitu kan? Ada lagi katanya apa? Khairukum, terbaik di antara kamu siapa katanya? Man ta'allamal Qur'an, siapa yang senantiasa mempelajari ilmu Al-Qur'an, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Sok gemar baca Quran. Belum gaul lah kalau belum bisa baca Quran. Di sini masih ada yang belum bisa baca Quran. Semangat terus mencari ilmu, gitu kan? Dikaji, gitu kan? Hari ini kalian itu jadi peserta, tapi di masa yang akan datang justru kalian yang akan mengundang peserta. Siapa yang berbicara di sini? Ada namanya Ura, tahu Ura? Ustadz Raka. Itu ada nanti. Mana Raka? Iya, nanti jadi pembicara di sini, gitu kan? Termasuk juga para ibu-ibu ya, calon ibu-ibu. Udah, ya, sok giatkan itu dalam rangka tolabul ilmi. Nah itu, ya semangat gitu, optimis gitu kan? Insya Allah pandemi guys, yeun ka jelema ka pemuda anu optimisme sieun gitu kan. Karena punya keyakinan yang menyembuhkan, yang mensakitkan bukan masalah COVID-nya, tapi kedekatan dengan siapa? Dengan Allah nu nyembuhkan, Allah nu memberi sakit. Ya deketan atuh nu sumber penyembuh dan sumber yang memberikan sakit. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyembuh, Engkau yang Maha memberikan sakit. Jika memang saya diberikan sakit, ya minta meureun obatna dan sebagainya. Berarti kunci untuk bisa terhindar dari apa? Dekat dengan Allah, gitu kan ya. Kata Quran apa katanya? Di surat 64 ayat berapa itu? Ayat 11 kalau nggak salah ya. Itu diungkapkan begini.
Ma asoba min musibatin illa biidnillah katanya. Tidak ada musibah yang ditimpakan seseorang kecuali atas izin. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu katanya. Siapa saja yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Tuh. Berarti ketika kita ada masa pandemi dan sebagainya, kehendak mah romantika hidup, ya itu mah perjalanan hidup. Allah sudah mengatur. Yang terpenting bagi kita apa? Wa may yu'min billah. Berarti pemuda generasi yang handal, yang hebat, dia senantiasa dekat dengan siapa? Allah, iman ke Allah. Allah akan berikan petunjuk. Ya, ketika kita mencari ilmu, Allah berikan petunjuk. Gitu kan? Nah, itu yang dua. Benar, pinter, nukatilu, bager. Pemuda yang generasi yang itu apa? Bager. Geus mah bener, pinter, nukatilu, bager. Naon bager? Bager apa bager? Budak teh meni bager cenah. Ai bager teh kayung yun lah gitu nya. Kayung yun terang kayung yun. Ya ini kurata ayun teh kayung yun. Keur mah budak teh kasep, bager, pinter gitu kan ya. Bener, bager. Artinya kunci bager itu adalah dia memiliki akhlak itu. Benar, dia memiliki iman sehingga dia punya pandangan. Pinter, dia senantiasa mencari ilmu sehingga dia punya pedoman, punya pandangan, punya pegangan. Kalau hidup, jadilah orang yang memiliki pandangan hidup. Tanu kadua nu pinter, dia punya pegangan hidup. Ini yang ketiga. Apa? Bager. Ai bager teh dia memiliki akhlak. Ya. Akhlak itu apa? Ya, akhlak itu kalau dalam bahasa ini apa ya? Apa? Perbuatan apa? Perbuatan yang baik. Yang gimana perbuatan yang baik? Nah itu yang. Jadi gini, saya sedikit dari bahasa. Akhlak itu betul perbuatan. Jadi ada makhluk, ada kholik. Nah itu kan. Apa makhluk? Ini katanya sama. Makhluk, akhlak, kholik. Nah, tahu makhluk apa makhluk? Iya, makhluk hidup. Apa makhluk? Ayo, makhluk apa? Ada yang tahu? Nih, ibu-ibu, ada yang tahu apa makhluk? Sesuatu yang oleh siapa? Berarti makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh. Berarti selain Allah namanya apa? Oke, ya. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan oleh siapa? Berarti Allah menciptakan apa? Berarti selain Allah namanya apa? Makhluk. Berarti Allah apa Pak kalau begitu? Kholik, pencipta. Makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah. Berarti seluruh yang namanya selain Allah disebut apa? Karena diciptakan oleh. Nah ini belajar tauhid ya. Ya kan tadi pemuda yang hebat mah, yang benar mah harus bertauhid, punya cara pandang kan ya. Berarti Allah adalah sebagai Nah itulah akhlak. Akhlak adalah perilaku makhluk untuk sang kholik. Kata akhlak. Belajar Al-Quran, menghormati ibu bapak dan sebagainya. Itu saya menghormati ibu bapak itu karena apa? Saya sedang menjalankan sebagai makhluk hambanya Allah. Buat siapa? Ya, kita nurut ke orang tua buat siapa? Ya sedang nurut ke siapa berarti? Iya, karena diperintahkan oleh siapa?
Nah, jadi saya nurut bakti ke orang tua sedang berakhlak, sedang berperilaku untuk karena sang holik memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada kedua orang. Nah, itulah akhlak. Nah, eta teh disebut bager. Enggak begini ya. Saya berbuat baik itu karena engkau baik, tapi ketika engkau tidak baik, maka saya tidak akan berbuat baik. Seorang yang berakhlak mah nggak begitu. Saya melakukan berbuat baik itu bukan karena engkau, tapi karena saya sedang berakhlak kepada siapa? Sang holik. Nah itulah berakhlak. Coba pemikirannya seperti itu. Ya, sok. Kewajiban manusia dalam hal ini akhlak yang pokok ya kepada Allah apa? Yang pokok, yang tidak boleh ditinggalkan. Apa? Sholat. Berarti ukurannya pemuda generasi anu disebut bager berarti anu sok anu tara sholat berarti can bager. Sholat itu penting karena akhlak as-sholatu mi'rajul mu'minin katanya. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Itu akhlak kepada Allah. Sholat nih belum disebut pemuda gaul kalau tadi belum bisa baca Quran. Nah sekarang belum disebut pemuda gaul kalau belum sholat. Nah, Kang Raka sebagai ketua Piranda apa? Peranda, kok jadi Piranda? Piranda. Peranda itu artinya apa sih? Oh, forum anak pada suka. Oke, bagus. Nih, kalau ada anak buahnya atau anggotanya waktu maghrib can sarolat. Nah, ya di samping anu teh salat dosa, ketuanya juga bakal jadi dosa kalau tidak apa? Teu ngajak, teu ngingetkeun. Cek anak buah urang ngajak teu ya da ketua nage teu salat. Kan ya. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Haji tiap tahun, ya. Umrohna geus teu kabilang. Nah, infak sedekahna geus teu kahitung, berbuat baik kasasaha dan sebagainya. Tapi teu salat. Ibarat dia mengukir di atas air. Kok umah mengukir di atas air gimana? Iya, sok. Jadi nggak ada harganya. Ya, para ulama mah menghitung katanya apa? Salat itu satu, amal apapun, ya. Di samping salat, di luar salat, 0. Satu ada, 0. Jadi berapa? 10. 0 ada, 2, 100. 0 bernilai enggak? Tapi sholatnya tidak ada. 0 ngajajar di Sabang sampai Merauke, ada nilainya enggak? Enggak ada. Berarti kuncinya apa? Pemuda yang hebat berarti pemuda yang menegakkan sholat. Kade ulah tinggalin sholat. Ya, nu bager teh nu sok sholat. Ieu kuncina maksudna teh. Karena ada inna sholati tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan poinnya sholat. Jadi tidak akan ada harganya kalau nggak ada sholat. Nah ini laki-laki ini contoh. Biasanya lamun make dasi sok gagah tuh. Gagah tuh? Oh gagahnya. Betul nggak perempuan kalau lihat berdasi ketinggali ganteng kasep gagah tuh? Betul nggak? Oh iya. Sok pakai dasi. Boleh dasi nu hargana 5 juta. Wah gagah. Sok Kang Raka pakai dasi nu harga 5 juta. Keluar lempang ka imah. Keluar ke jalan tapi kahandap teu di calana kumaha. Cik kumaha? Harga dasi nu 5 juta hartina. Lamun kahandap teu di calana. Da ku batur ge disebut naon berarti? Apa artinya dasi 5 juta kahandap teu di calana? Ai can di calana mah ulah wae meuli dasi. Meuli heula calana. Hirup nu bager teh sok tonggaknya, tiangnya adalah apa? Sholat.
As-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya orang yang beragama, ciri tiangnya tegaknya adalah salat. Paman aqomaha faqad aqomadin. Apabila salatnya tegak maka dia sungguh telah menegakkan agamanya. Waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan salat faqad hamadin, dia telah meruntuhkan agamanya. Tuh salat. Itu hadisnya begitu. Ya. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Salat itu adalah tanha anil fahsai wal munkar. Itu salat. Jadi anu bager mah kunci tonggak nah salat tasok tidinya mangga nya geus make calana mah mangga sok bade make dasi make topi make gagah katingali asal geus salatna tegak mah sok dina beres salat infak sedekahna, berbuat baik ke orang tua, bergaul dengan sesama, apa insya Allah jadi bernilai. Lamun aya sok nu bager tah pemuda nu bakal jadi optimis mah lamun menegakkan salat. Ya kumaha ya salatna ya. Nah, nya eta mah jawab terhadap diri salat urang kumaha. Ya. Nah, kenapa katanya? Ini saya teringat ada sebuah hikayat katanya ya. Saya tadi di mobil baca. Jadi dikala itu apa? Ya, Rasulullah ketika sebelum meninggal datang malaikat ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabutmu, mau sekarang atau nanti. Cenah cek malaikat Israil, wahai kekasih Allah. Jadi malaikat Israil ge dek nyabut nyawana Rasulullah mah. Nah, menurut mah orang yang ketika bertemu dengan orang yang kita jadi naonnya istilahnya teh grogi malaikat Israil coba mendatang ke orang malah nyaki ya Allah bade nyabutannya bade ayeuna bade engke malaikat mah dicok langsung siga natenya ditanya ya lalu ditawarkan katanya mau hidup terus atau mau sekarang, senada waktunya sudah sekarang tapi ditawarkan mau terus nggak katanya. Lalu apa kata jawab Nabi? Ya Israil, saya kalau memang sudah waktunya ya silahkan, mangga cabut nyawa saya katanya. Apa benar? Ya mangga. Nah itu cerita dalam alam malakutnya. Di luarnya apa? Di dunianya Rasulullah dalam keadaan sakit ditemani oleh anaknya yang namanya siapa? Fatimah. Abah senamun nyebutna abah. Ka bapak nyebutna naon ka orang tua? Abah, bapak, papa, nanti dedi ya nyebut dedi. Aya. Bah. Ya. Abah teh dan sebagainya. Lalu kata Rasulullah, Fatimah teh sini mendekat katanya. Sebentar lagi abah mau pulang katanya. Lalu apa katanya? Titip katanya ya. Fatimah, nah apa yang disuruhkan? Titip buat umatku, ummati as-shalah. Apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad saat itu? Umat urang lo dipikirkan teh. Umatna jaga salat ya. Untuk ya Fatimah hadia eta warung anu didinya ulah dijual entong eta tanah entong di ieu kenaon abah da eta mah nu batur. Jadi udah dipikirkan teh warisan dan sebagainya. Emang salah? Teu salah. Tapi Rasulullah ya yang dipikirkan umatnya. Urang can aya waktu itu kan. Waktu kejadian itu urang tos aya can. Tapi Rasulullah sudah apa? Sudah ia memikirkan. Maka ini ada cerita lain. Berarti nah ini jadi ciri juga orang yang berakhlak, pemuda yang berakhlak adalah pemuda yang cinta Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah cinta kepada siapa? Umatnya. Datang katanya malaikat Jibril, ini malaikat Jibril. Cuman dalam keadaan yang tidak biasanya. Lalu kata Rasulullah, wahai Jibril katanya, engkau datang dari tidak biasanya, bahkan dalam keadaan
muka yang tidak biasa, sehingga gitulah gitu. Iya ya Rasulullah katanya, saya mau mengabarkan kepadamu katanya. Apa katanya? Malaikat mengabarkan dalam ini apa? Tentang neraka jahanam, gitu kan? Aku kabarkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu, gitu kan? Apinya itu ketika api itu dikobarkan, ya dikobarkan, dinyalakan, itu selama 1000 tahun maka menyala menjadi merah katanya. Kemudian dikobarkan lagi 1000 tahun maka apinya menyala jadi putih katanya. Maka dikobarkan lagi 1000 tahun maka apinya menyala menjadi hitam. Terus kenapa ya Rasulullah? Ya ini yang saya khawatirkan katanya. Ini buat siapa katanya? Allah mengadakan neraka jahanam itu buat siapa? Malaikat. Lalu tanya Rasulullah, ya buat siapa kalau Allah menciptakan neraka itu yang begitu menyala-nyala apabila orang mendekat katanya. Bahkan ada cerita di hadis itu, si neraka yang sudah dinyalakan tadi apabila menurut ayat celah tahu celah? Satu lubang jarum, ketika satu lubang jarum ada celah keluar, maka langit, bumi dan seluruh isinya akan terbakar habis. Ini karaksa celah ya. Ini karaksa celah api neraka jahanam. Namun totonya bolong gitu nya, bocor satu lubang jarum, ketika itu keluar ayah Hawa menurut langit, bumi dan seluruh isinya akan hangus terbakar. Ya panasnya dan sebagainya. Lalu berikutnya apa? Nah, akan aku beritakan katanya beberapa neraka yang akan disediakan. Pertama apa katanya? Ada neraka jahanam itu diisi bagi orang-orang yang syirik. Apa syirik? Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, atau orang yang tidak percaya ke Allah lah gitu. Lalu ada namanya neraka jahim. Neraka jahim adalah orang-orang untuk yang munafik katanya. Orang munafik itu adalah neraka jahim. Ada lagi neraka jahanam jahim syakor. Kan ada dalam Al-Qur'annya. Ada neraka syakor. Ini buat siapa? Ada lagi katanya fawailul lil, maka neraka wel bagi orang yang salat, alladzina hum fi salatihim, orang yang lalai dalam suatu, artinya disediakan juga neraka wel. Neraka ada 7 katanya, 1, 2 sampai 6. Ada neraka jahanam, jahim, wel, syakor, apalagi saya lupa lagi. Nah baru Rasulullah bertanya, itu yang ke-7 neraka itu buat siapa katanya? Jibril terdiam katanya, dia tidak mau menceritakan. Kenapa ya Jibril? Kenapa engkau tidak mau menceritakan? Karena neraka yang ke-7 adalah neraka disediakan bagi umatmu ya Rasulullah. Nah Rasulullah diam, menangis katanya, bahkan tidak pernah keluar rumah, keluar kamar. Artinya yang dipikirkan siapa? Umat. Jadi orang-orang yang berdosa, yang tidak pernah sholat apa dan sebagainya, itu neraka yang ke-7 katanya. Kembalikan lagi. Jadi ya, yuk jadilah pemuda generasi yang benar, pinter, bager. Nah kunci bager mah kuncina tina sholat. Sok tina sholat mah ngelahirkan akhlak-akhlak yang baik, insya Allah. Ya tadi tas digambarkan. Ya. Sanajan orang hebat dalam karya, dalam amal dan sebagainya, tapi tidak ada sholat. Ingat cerita dasi kemana? Apa tadi? Pakai dasi itu pakai celana. Ini kan gitu. Sok, yuk mari kita tegakkan sholat di rumah kita, di dalam diri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Nih forum anak pada suka, ya Pranda, ya betul kan? Nah itunya. Tegak sholatnya ya. Jadi sholat menjadi miniatur terhadap yang lainnya. Nah yang keempat ya, bener sudah. Bener tuh punya
punya iman, punya pandangan, ya. Pinter, punya pedoman. Bager artinya hiji deui naon? Ayeuna terang. Bener, pinter, bager. Apa? Amanah, itu masuknya ke akhlak nanti. Aya jadi so. Tapi aku bahasa Sunda gitu kan ya. Kan bener bahasa Sundanya, bener, pinter, bager aya di bahasa Sunda ya. Cager mah masukna dina pinter kayak orang yang pinter teh dia menjaga kesehatan dan sebagainya. Tapi dampaknya dari sini juga. Dampak dari bener, pinter, bager nyata nu disebut singer. Nah, singer. Kalau lain bahasa Inggris sih kadenya ayo bahasa Inggris jadi naon? Oh, berarti ujungnya teh pemuda yang hebat itu tukang nyanyi. Lain kan jadi tukang nyanyi. Gitu kan. Singer. Tahu singer? Singer lain merek mesin. Aya mesin kaput tahu? Anu dijejak bakal aya merekna naon? Singer. Lain merek mesin. Lain bahasa Inggris. Gesit. Naon cek bahasa Sunda mah hampang birit. Terang hampang birit? Naon eta? Gesit, hampang birit. Singer teh abi aya tilu terjemahna nya. Tilu teh terjemahna. Singer hiji tanggap, dua tangguh, tiga terampil. Eta singer. Tanggap, tahu tanggap? Tanggap tuh peka melihat segala sesuatu. Pemuda tuh harus peka. Sekarang melihat usum pandemi kieu dan sebagainya, peka apa tuh ide-ide kreatifnya. Nah, berikutnya apa? Yang kedua, tangguh. Tangguh teh siga kurupu kacayan. Kumaha kurupu kacayan? Terang kurupu. Terang teh kerupuk. Sih kayak kacayan kumaha? Letoy, epesmer, terang epesmer. Babarian. Nya kasenggo seutik ngagubrag gitu kan. Tangguh. Jadi itu epesmer gitu kan. Dibere masalah, berkeluh kesah, ya. Rungsing apa dan sebagainya. Pada masalahna masa etik naon kabogona direbut batur misalnya gitu kan ya. Itu FSMR tangguh artinya tetap menerima apa yang bersyukurlah, tidak mengeluh ya. Tangguh. Saya punya ini, hidup itu jangan banyak mengeluh sampai kau lupa cara untuk bersyukur. Tapi banyaklah bersyukur sampai kau lupa cara untuk mengeluh. Itulah pemuda. Catat ke status lumayan. Jadi hidup itu jangan banyak mengeluh sampai engkau lupa cara. Tapi harus banyak apa? Sampai engkau lupa cara. Itu tangguh. Ada satu lagi. Ya, apa satu lagi? Yang menunjukkan tangguh. Tangguh itu biasanya pantang menyerah. Apa ya pantang menyerah? Ini ada satu. Jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Harus pemuda yang tangguh itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Itulah pemuda tangguh. Dari masalah sedetik dan sebagainya terus dicoba ya pantang untuk menyerah ya. Itulah itu teh kadituna bakal singer kada ulah dari penyanyi tadi naon bu singer gesitnya hampang birit tuh hampang birit apa Kang Raka saur bukasi teh tolong kerjakeun ieu dan sebagainya. Ya enjing kumpulkeun nya hayang ningali
can enjing tos ieu tos beres bu ieu atos kan enjing ada atos tuh gesit mah kitu tah eta teh hampang birit. Untuk melihat pemuda hampang birit ya carana naon aya rumusna ya aya mah bisa nilai pribadi masing-masing termasuk abdi carana tahu untuk melihat tangguh ya tingali engke pas sholat subuh eta we sok cik kumaha urang pas sholat subuh hararese jam 4 keneh can adan geus adan can komat dan berarti pemuda yang tangguh itu adalah pemuda yang bangun di kala sholat berat sholat subuh. Bangun sholat subuh mah teu ningali titel ya. Sanajan profesor, sanajan S3 apa dan sebagainya atau dengan hamba sahaya budak dan sebagainya tingali sholat subuhna. Ayeuna secara fisik ya. Kang kuat push up sabaraha? Kuat 100 ya. Teu ningali sanu badanna hebat teh bener agak teh teh. Ade siapa? Ade reuy kon kuatnya push up-na apa dan sebagainya. Aya pemuda cungkring apa dan sebagainya. Mana nu pangkuatna? Tingali pas subuhna sanu panggalana hudang. Aya nu push up-na kuat 1000 pas salat subuhna. Berarti kuat 100 push up itu tidak menjamin dia bangun sholat. Tuh orang tangguh mah orang yang tinggali sholat subuh gitu kan. Ini pembelajaran sok mah enggak tangguh. Nah baru hiji deui nu disebut singer teh di samping tanggap tangguh terampil telehan tadi mencoba terampil tah ayeuna ieu. Hari ini kita jadi peserta ya. Ini jadi peserta. Nanti ke depan kalian yang mengundang peserta. Nah, kan gitu kan ya. Bikin ini wah bakat segala dan sebagainya. Ya terampil lah. Dunia apa itu? Dunia teknologi dikuasai apa dan sebagainya. Terampil. Nah, pemuda yang singer teh nu terampil. Nah, itu ya. Gambaran dari qurrata'a yun ya. Kalau saya ambil review ya, saya ambil review nih dari yang tadi. Saya ambil review pakai rumus aja lah biar ingat ya. Maka pemuda generasi qurrata ayun tuh dari yang tadi disebutkan ya ada 2P. 2P. Mangalah P we nyebutnya. Pertama ya bahwa pemuda qurrata ayun kan tadi apa? Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina terdepan, unggul, terampil, tanggap, tangguh dan terampil kan gitu ya. Saya rumus 2P. P yang pertama apa? Oh berarti yang tadi saya jelaskan P yang pertama adalah pemuda harapan kecamatan pada kelurahan pada situ adalah memiliki prestise. Tahu prestise? Apa prestise? Tahu prestise itu artinya harga diri. Jadi pemuda generasi yang memiliki harga diri seseorang pertama dilihat tadi tidak plim-plan. Mana dia? Orang yang tidak plim-plan artinya orang yang teguh pendirian, punya pandangan hidup, punya pegangan hidup. Kita punya prestise. Jadi kalau kita tidak punya pegangan, tebenar, tebager, tepinter, berarti tidak, ya prestise kita turun, rendah, hina di hadapan siapa? Allah. Nah, pemuda yang punya prestise, punya harga diri. Harga diri kita adalah dilihat dari punya prinsip, ya, punya pegangan. Prinsipnya apa? Prinsipnya hidup yang benar itu nya kumaha Allah Allah niptakeun urang keur ibadah ya hidup yang benar berarti yang ibadah kan gitu kan. Punya pegangannya apa? Ya tadi dua perkara yang Rasulullah tinggalkan yaitu kitabullah sunnah Rasul. Wah itu prestise. Nah, P yang kedua itu di samping punya prestise maka punya
prestasi. Tadi berakhlak, ya, tanggap, tangguh, terampil, maka punya prestasi. Tunjukkan ya prestasimu di hadapan orang tua. Jadilah anak yang berakhlak, jadilah anak yang birrul walidaini ihsanan. Dengan sesama ya saling silih geuing watawasau bil haq watawasau bis ya silaturahmi, tolabul ilmi, prestasi. Ya. Di hadapan masyarakat jadilah qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah generasi pelopor kebaikan dalam kesehatan, dalam kebersihan, dalam apa saja ya. Menjadi pelopor kebaikan dalam pergaulan. Itu prestasi. Jadi harus punya apa? Prestise dan juga prestasi. Nah, jangan kalau tidak punya 2P tadi, prestisenya tidak punya atau salah, prestasinya jadi sampah di masyarakat, maka akan lahir 1P nantinya. Apa? Terus gitu. Lamun teu boga 2P bakal terus teu boga harga diri, teu boga pegangan, teu boga prinsip. Kebayang pemuda pimplannya, karyanya di rumah jeung kolot teh pasea wae misalnya, jeung adik pasea wae, ku kolot teh dicarikan wae, salat tara dan sebagainya. Di masyarakat dengan teman sekomunitasna tukang nyieun masalah kada eta nya. Misal geus datang setan mah geus kacau. Tah geus kumaha tah? Lamun keberadaan kita di masyarakat bisa dibegitukan, jadi sampah di masyarakat. Maka kalau tidak punya 2P, kita akan lahir 1P. Apa tadi? Terus ya, salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi ya. Tapi kalau sudah putus asa, apa? Udah tamat riwayatnya, kan gitu ya. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Punten kalamian lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, ada harapan yang bisa dijadikan pegangan untuk ke depan. Demikian aku hada astagfirullah li walakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya